Seorang siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Banyuwangi, Jawa Timur menderita patah tulang setelah dianiaya oleh kakak kelasnya di sekolah. Setelah menjalani perawatan, korban dugaan perundungan Fatir Arya Ajinasa 12 tahun sekolah SMK Negeri 09 Tambun Selatan Bekasi meninggal dunia pada Kamis dini hari. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Saudara, seorang siswa SMP di Ujung Berung di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Korban dipukuli hingga pingsan. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Sebagai orang tua, kita tentunya tidak ingin anak-anak kita tidak siap untuk menjalani kehidupan di masa depan mereka. Ketika kita sendiri tidak bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Saya saat ini berjuang untuk banyak pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Apalagi kota di mana Tuhan izinkan saya lahir dan dibesarkan. Provinsi di mana saya dibesarkan, yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Yang akan terus membutuhkan begitu banyak pengembangan sekolah untuk mendidik anak-anak ini. Mempersiapkan anak-anak kita untuk siap dengan masa depan yang lebih baik. Pendidikan yang baik adalah pendidikan di mana kita sebagai orang tua bertanggung jawab, mewariskan iman kita, dan mewakilkan bagian daripada tugas tanggung jawab itu kepada sekolah Kristen yang juga memiliki visi yang luar biasa. Sekolah yang mengutamakan pembentukan karakter anak yang takut akan Tuhan, dan sekolah yang sekaligus juga mengutamakan pengembangan kognitif anak yang siap untuk dapat berhadapan dengan zaman dan era yang semakin maju ini. Saya dan rekan-rekan pejuang pendidikan Kristen Indonesia, khususnya untuk Sulawesi Utara, kami berjuang untuk dapat mengembangkan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang mampu membuat anak-anak kita ini siap dengan era perkembangan sosial ekonomi, era 5.0, era di mana begitu banyak teknologi mengelilingi kita, era di mana persaingan itu begitu menghimpit kita. Tetapi kami siap. Kami mengajak orang tua, seluruh orang tua Provinsi Sulawesi Utara untuk memajukan pendidikan di Sulawesi Utara ini. Tuhan memberkati kita. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olen Arini dengan NIM 2414030024. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh peran keluarga dan sekolah dalam masa pertumbuhan remaja. Dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rahmatul Ulfa Aulia MPD. Alasan saya memilih materi ini ialah karena masa remaja merupakan fase kritis dalam perkembangan individu, ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang sangat cepat. Pada masa ini, remaja membutuhkan lingkungan yang mendukung, stabil, dan positif, terutama dari keluarga dan sekolah sebagai dua lingkungan utama tempat mereka tumbuh dan belajar. Keluarga berperan sebagai pendidik pertama yang membentuk nilai, sikap, kepribadian remaja. Sementara sekolah berfungsi sebagai lingkungan sosial kedua yang memperkuat perkembangan akademik, emosional, dan sosial.
Ketidakharmonisan peran salah satu pihak dapat berdampak pada masalah perilaku emosi, prestasi belajar remaja. Oleh karena itu, materi ini penting dikaji untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan pendidik tentang pentingnya kolaborasi keluarga dan sekolah dalam mendukung pertumbuhan remaja secara optimal, sehingga mampu mencetak generasi yang seimbang secara intelektual, emosional, dan sosial. Beber yang belakang loh. Bolong enggak lo raja. Jadi di mana ada bebalan ibu? Di sekolah di kantin. Nah ini Kati, belan. guru yang nyiwak kati? Tidak, ya. Nah belan. Jadi mau mana obat dulu? Ini kau dewek bebala? Ibu dengan ini dia dewek? Yo ini saksinya, saksi kalau. Ini saksi kalau? Dia ngomong. Sedioan, Nah. jadi kita tidak bisa bu, karena kalau main ini ditobat ya. Jadi kau nak tanggung jawab kau? Mau tua kau tuh ajak sini, jangan bibik-bibik kau be, tak pacak. Ya untuk sementara ini biarlah dulu untuk bibi kau mau obati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wadi Nurjani. Saya Mega Aprilia. Saya Valentina Febrian Tirahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Meilani ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas postingan kami di Instagram yang telah menimbulkan keresahan masyarakat Muna, terkhususnya masyarakat Tampo, dan apabila kami mengulangi lagi, maka siap untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mira. Saya atas nama Nista. Saya atas nama Rasti. Saya atas nama Rista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tri Febriaudian ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya khususnya pada warga Tampo dan masyarakat pada umumnya. Kami menyadari bahwa kata-kata yang kami ucapkan tidak pantas dan tidak sopan. Kami mengakui bahwa tindakan kami menyakiti perasaan dan menyesal atas hal tersebut. Kami berjanji untuk berusaha menjaga tutur kata kami dan tidak akan mengulanginya kembali di kemudian hari. Apabila kami mengulanginya kembali, kami siap dengan segala sanksi yang ada sesuai peraturan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dami enggak? Oh, Ayah. ay pinalitan mo niya, inulok tadi. Tadi ka mamanya na. Namatay mo pa pananganan ni ano eh. Ako nagkidal. Ako magkidal mo magpolo-polo. Hindi na narambi ang tumamit. Tanya na na eh. Nasana nung tanda na ko ng bisa sangat. Bisa sangat. Apa? Ada meminta sore. Rani. Hai Rani. Rani. Hai. Rani. Kenapa you lari? Sige na dito. Nandito bisa lari. Masaya bangun satu. Reni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Komite yang saya hormati, Bapak Ibu para Wakil Kepala Sekolah, Bapak Pembina OSIS, orang tua siswa dan anakku yang sempat viral di media sosial yang menghebohkan dunia maya tentang video siswi yang menghina gurunya di sekolah kami. Kami atas nama Kepala UPT. Penyebabnya adalah masalah dengan orang tua. Wah benar, aku tadi mau nebak ke sana. Iya, itu mereka bawa sehingga dari kecil tangki emosinya segini terus tambah kan ketemu dengan peristiwa yang mirip-mirip. Misalnya dulu masa kecil dia mengalami kekerasan fisik, verbal. Masa remaja dia ketemu juga dapat dari temennya kekerasan verbal atau mungkin dia fisik yang mirip-mirip peristiwanya. Atau merasa diri tidak dihargai segala seperti itu tangki emosi dia akan semakin besar sehingga suatu saat dia nggak akan tahan, sehingga dia bilang kok kayaknya nggak ada solusi lagi, ada sesuatu di sini yang mengganjal bagi saya yang nggak bisa saya ceritakan, nggak bisa saya ungkapkan, nggak tahu kenapa penyebabnya. Anak yang dapat manfaat paling baik dari sekolah yang baik itu adalah yang orang tuanya terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Berakhir sekarang di hatimu cinta anak remaja, menggauli hidup kasih, gunakan takut di hati. Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi pentingnya integrasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan. Setiap lingkungan memiliki peran spesifik dan penting dalam membentuk individu yang seimbang, baik dari segi intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama, keluarga bertanggung jawab atas pembentukan etika, agama, dan perilaku sosial anak. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan kedua, sekolah memberikan pembinaan intelektual dan ilmu pengetahuan. Masyarakat sebagai lingkungan ketiga, masyarakat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal, seperti organisasi pemuda, karang taruna, dan kursus-kursus. Konsep ini penting untuk menciptakan sinergi antara ketiga lingkungan tersebut, sehingga upaya pendidikan tidak hanya dilakukan oleh tenaga pendidik saja. Konsep ini relevan hingga saat ini sebagai acuan dalam membangun sistem pendidikan yang holistik dan inklusif. Betapa rusak mental dan jiwa anak-anak kita menyaksikan pertengkaran orang tua. Pertengkaran mulut saja sudah cukup menyakitkan. Saya nggak pernah bisa lupa satu kali saya tiduran sambil nangis karena dengerin papa mama saya bertengkar. Bayangin, tidak pakai tangan, bukan pertengkaran fisik, hanya pertengkaran mulut begitu melukai saya. Tapi apabila anak-anak sampai melihat orang tua yang mereka bertengkar secara fisik, jiwa mereka terganggu. Jadi memang yang paling betul kalau sampai kekerasan
Ternyata lingkungan sangat amat mempengaruhi kehidupan orang ke depannya. Which makes sense, you know. Kalau misalnya Anda berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang suka minum minuman keras, lama-kelamaan Anda akan juga ikut minum minuman keras. Kalau misalnya Anda bergaul dengan orang-orang yang hidupnya sehat atau olahraga, lama-lama Anda juga akan merubah gaya hidup Anda menjadi sehat dan olahraga seperti teman-teman kalian di lingkungan kalian. Kalau Anda ngumpulnya dengan orang-orang yang tidak sukses dalam hidupnya, yang stres, gagal, dan sebagainya, Anda akan masuk dalam pikiran Anda bahwa hal tersebut wajar. Kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, that will change your life. Jadi kalau lingkungan Anda saat ini menurut Anda negatif, your job is keluar dari lingkungan tersebut. Kalau ini atasnya apa? Hanya bersamamu ku akan bisa kawal dalam jantungku, kawal dalam hidupku langkah ini. Oh sayangku kalau begitu sempurna. Kami ini orang tua Andi, supir angkot, jurusan Elang Cadang. Kami ini merasa bangga sekali. Ternyata anak supir angkot juga bisa jadi polisi sebagai pangkat brigadir. Bisa, alhamdulillah. Walaupun kami SD juga, demi Allah Pak, kami nggak tamat SD juga. Tidak mungkin jadi supir angkot kalau saya sekolahnya tinggi. Maka saya bangga sekali, bukan bangga lagi, minta sama Allah, ya Allah, anak kami mudah-mudahan ini teh anak terus terang aja, anak yang paling soleh. Kalau memang pengen memperkaya diri, jangan jadi polisi, udah ada jadi pengusaha, betul Pak. Baiklah, dapat kita simpulkan dari beberapa video cuplikan di atas bahwa peran keluarga dan sekolah sangat berpengaruh dalam pertumbuhan masa remaja. Remaja adalah fase penting dalam kehidupan manusia, di mana terjadi perubahan pada aspek fisik, emosional, dan sosial pada masa ini. Lingkungan memiliki peran yang sangat menentukan, terutama keluarga dan sekolah. Keluarga merupakan tempat pertama bagi remaja untuk belajar tentang nilai, norma, dan cara berinteraksi. Lingkungan keluarga yang hangat, penuh perhatian, dan komunikatif membantu remaja tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengendalikan emosi, serta memiliki moral yang baik. Sebaliknya, keluarga yang kurang harmonis, minim komunikasi, dan penuh konflik dapat menimbulkan dampak negatif seperti rendah diri, perilaku menyimpang. Selain keluarga, sekolah juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan remaja. Sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga ruang untuk belajar bersosialisasi, membangun karakter, dan menemukan potensi diri. Lingkungan sekolah yang aman dan sportif mendorong prestasi belajar, kedisiplinan, serta tanggung jawab sosial. Namun, jika sekolah tidak memberikan rasa aman, misalnya adanya bullying atau kurangnya dukungan dari guru, remaja mengalami tekanan psikologis dan penurunan motivasi belajar. Pengaruh keluarga dan sekolah tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan hingga dewasa. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan positif cenderung menjadi individu yang mandiri, stabil secara emosional, dan mampu menjalin hubungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, kerjasama antar keluarga dan sekolah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara optimal. Dengan dukungan yang tepat, keluarga dan sekolah, remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan menghadapi masa depan